Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 212. Saat Kenshin, yang didatangi manajer restoran. Kemudian, ia mendapat omongan, yang bernada pengusiran. Angelika pun mendengarnya, tersenyumlah dirinya, merasa puas hatinya, karena aduannya, ditanggapi dengan segera. Lalu manajer itu sendiri, yang tak ada angin tak ada hujan, dengan langsung mengeluarkan perkataan, yang bisa membuat sakit hati. Bagi yang mendengarnya, manajer itu menyuruh tamu yang sedang makan, agar segera mengakhiri. Kenshin, meskipun mendapat kata-kata, yang tak mengenakan itu, dirinya merasa biasa saja. Malah Kenshin itu bilang ke temannya, "Wan, lu habisin makanan lu dulu. Habis ini kita keluar." Ini manajernya berdiri, sedang menunggu kita. Saat itu Kenshin membaca nama, jabatan dari orang itu, yang tertulis di seragamnya. Kemudian, setelah selesai makan, Kenshin dan Iwan pun berdiri, bersiap akan meninggalkan tempat ini. Di sela hal itu, Kenshin lalu bilang ke manajer yang menunggunya, "Pak, saya sudah selesai ini. Kami akan keluar segera, tapi setelah bayar makanan yang kami pesan sebelumnya." Lalu Kenshin bicara ke Iwan, "Wan, tunggu sini Wan. Bawa belanjaan ini. Wan, ingat ya, jangan bilang apa-apa lagi. Nyantai aja Wan. Habis ini kita pulang. Lalu istirahat, karena besok kita kerja. Bersih-bersih kantor, jadi cleaning service lagi." Sambil bicara itu, Kenshin melihat Angelika. Angelika pun melihatnya pula. Lalu ia berbisik di hati, "Memang kurang ajar dia, udah tahu diusir gitu, masih saja nggak tahu malu." Kemudian Kenshin terlihat berjalan menuju kasir. Tak lama berselang, sampailah ia ke tempat yang dimaksud. Kenshin pun berdiri, bersiap akan melakukan pembayaran. Customer service yang sebelumnya mendapat cerita itu, nampak pula tempat duduknya ada di sebelah kasir. Ia pun melihat Kenshin, seorang pemuda yang pakaiannya sederhana, alas kakinya pun biasa. Lalu Kenshin itu bilang ke kasirnya, "Berapa Mbak tagihan untuk meja 29? Kasirnya pun jadi berpikir sejenak, karena sebelumnya, dirinya mendapat informasi, jika cowok ini temannya Maya, yang mendapat voucher gratis. Ia pun sempat tak percaya, saat Kenshin bilang, akan membayar sendiri tagihan makannya ini. Bahkan hingga detik itu, kasir itu lalu bicara, "Oh ini Mas, tadi kata manajer kami, biar aja nggak usah bayar, karena biaya makan Masnya akan diambilkan dari bonusnya Maya." Mendengar hal itu, Kenshin merasa pegawai di sini seakan sudah mendapat omongan yang tidak baik dari Angelika, yang mengatakan tentang dirinya, jika makan di sini hanya pakai voucher saja. Kenshin pun lalu bicara, "Jangan Mbak, ini saya bayar sendiri aja." "Berapa emangnya?" Kasirnya pun bilang lagi, "Mahal loh Mas, lebih baik Masnya keluar aja." Mumpung manajer kami itu belum berubah pikiran, mendapat penjelasan seperti itu, Kenshin pun tersenyum. Lalu ia mengulang tanya, "Iya berapa Mbak harganya? Ini saya mau bayar." Kasir itu pun lalu menjawab, dengan masih tak percaya, jika cowok di depannya ini akan mampu membayar. Lalu ia pun melihat layar komputernya, biaya tagihan di meja nomor 29. Makanan yang dipesan pun paling eksklusif, termahal di tempat ini. Kasir itu pun lalu bilang, "Ini Mas, harganya 9 jutaan. Kenshin pun dengan segera langsung menjawab, "Ya udah saya bayar pakai debit ya Mbak." Lalu ia mengeluarkan dompetnya. Diambillah kartu ATM-nya. Kenshin memberikannya itu ke kasir. Di saat Kenshin yang melakukan hal itu, dan segera saja, kartunya itu memang ada uangnya. Transaksi pun berjalan lancar, hingga keluarlah nota bukti pembayaran. Kasirnya pun jadi bertanya, ini tak seperti yang dikatakan. Ternyata cowok ini mampu bayar sendiri. Di sela hal itu, seorang pegawai kantor lain terlihat tiba-tiba sedang menyorotkan kamera dari handphonenya. Kamera tersebut mengarah ke restoran tempat orang makan. Rupanya hal itu bagian dari pekerjaan yang sehari-hari ia lakukan sebagai pelaporan untuk memberitahukan kondisi yang ada saat ini dengan lewat video call secara langsung. Pegawai itu menginfokan ke atasannya. Kemudian, dari balik handphonenya itu terdengar suara bertanya, "Hei Mirna, mana Denny? Saya mau bicara."
Dirinya pun menjawab, itu Pak lagi menemui customer. Denny lagi bicara Pak, dengan pelanggan. Seorang yang baru disebut itu. Rupanya tak lain, pemilik usaha restoran ini. Kemudian ia bicara, kok tumben Denny menemui pelanggan Mirna? Apa itu ada pesanan khusus? Si Mirna pegawainya itu menjawab, oh bukan itu Pak, ini barusan ada sedikit masalah. Ada komplain dari pelanggan itu. Bosnya itu pun bertanya, tentang masalah yang dimaksud. Mirna staf kantor di restoran itu menjawab. Dirinya menceritakan, apa yang baru saja terjadi. Atasannya pun mendengar dan menyimaknya. Lalu kemudian ia meminta, coba Mir kasihkan handphonemu ke Denny, saya mau bicara. Mendapat perintah itu, pegawai itu lalu berjalan ke tempat mejanya Angelika, karena di situ ada Denny, seorang manajer yang dimaksud. Kemudian, dengan handphone yang masih menyala, kameranya yang belum dimatikan, Mirna pegawai wanita itu berjalan ke tempat tujuannya. Sementara, Angelika, ia pun bicara tentang Kenshin. Dia itu memang nggak tahu malu Pak. Di pekerjaan juga gitu. Coba lihat itu ngapain ke kasir. Sudah dibilang tak usah bayar. Kok masih pura-pura gitu. Emang dia orangnya. Shock banget Pak. Sombong sekali. Meski tak punya kerjaan. Manajer itu pun menjawab. Sudah biarkan saja Mbak. Biar dia berlagak kayak gitu. Kasirnya pun sudah tahu. Tadi sudah saya bilang, meja nomor 29. Tadi masukkan tagihan. Lagian kasirnya itu, tadi tahu pula, jika pria itu pengangguran. Di saat yang sama, Angelika yang sedang membicarakan Kenshin. Kenshin sendiri, kini berjalan kembali, ke tempatnya Iwan. Setelah sampai, Kenshin lalu bilang, ayo Wan kita keluar. Di saat hal yang demikian, dirinya tak menunjukkan ke manajer itu, ataupun ke Angelika, tentang nota pembayaran, yang baru saja ia terima. Kenshin hanya menyimpan di dompetnya. Hingga pandangan sinis pun, rasa meremehkan itu, masih terus mengintainya. Terutama dari Angelika. Lalu saat Kenshin berjalan hendak keluar, di saat bersamaan itu, seorang karyawati restoran, yang sedang terhubung video call dengan bosnya. Karena jalan mereka saling berpapasan. Tak sengaja, kamera yang ia pegang, menyorot wajahnya Kenshin. Bosnya itu pun, sempat melihat sesaat. Lalu ketika Mirna, sudah sampai di mejanya Angelika, ia pun segera bicara pada Denny, yang tak lain manajer di sini. Manajernya pun langsung menerima panggilan video call, dari bos besarnya. Ia bicara, iya bos siap, apa ada perintah? Maaf sebelumnya bos, saya ada di meja pelanggan ini. Angelika yang di tempat itu pun, melihat pula, pemilik restoran ini, yang nampak wajahnya di handphone. Lalu bos itu bilang, tentang hal lain, yang sebelumnya tadi pikirnya. Bos restoran itu bertanya, Denny, ini sebenarnya, nggak saya tanyakan, tapi barusan aku lihat, ada pemuda yang pakai kaos putih. Rambutnya agak panjang tadi. Apa dia itu baru makan di sini? Dikira oleh Denny, bosnya ini memang melihat tamu yang bermasalah itu. Lalu ia menyangka, atasannya tak suka juga, akan penampilan yang seperti itu. Kok bisa masuk di restoran ini? Lalu Denny itu bicara, dikira jawabnya, akan menyenangkan atasannya. Kemudian ia pun berucap, itu bos. Tadi itu dua orang pemuda. Temannya Maya, salah seorang waiters di sini. Bosnya pun segera menyela. Udah Denny, saya barusan dapat cerita dari Mirna. Jika mereka hanya makan gratis di sini. Ini saya mau tanya, namun manajer itu menyahut, memotong bicara atasannya. Iya bos benar-benar itu. Ini mbak di sebelah saya ini, yang tadi merasa terganggu, lalu mengadukan masalahnya. Manajer itu memperlihatkan Angelika. Angelika pun tersenyum pula, ke pemilik restoran ini. Lalu Denny, sang manajer itu, meneruskan bicaranya. Tapi semua sudah selesai bos. Barusan ini saya suruh, mereka berdua keluar, dengan baik-baik. Bosnya pun bertanya, ini Denny saya mau bicara. Kamu kok tadi memotong saja? Kan saya mau tanya, namanya siapa, yang lewat itu tadi? Denny itu pun, lalu bertanya ke Angelika. Segera ia mendapat jawaban. Kemudian ia bilang ke bosnya, namanya Kenshin bos. Pernah kerja cleaning service di tempatnya mbak ini. Ketika mendengar nama itu disebut, bos yang bernama Pak Mori itu, jadi terkaget dibuatnya. Tersentak hatinya, lalu ia meminta manajernya itu untuk segera kembali ke ruang kerjanya dengan cepat.
Sampai saat itu, Angelika pun merasa tak ada apa-apa, seperti biasa saja. Lalu Denny, manajer restoran itu, ketika sampai di ruang kerjanya, ia kemudian disuruh bosnya untuk memutar rekaman CCTV yang mengarah pada tempat duduknya pria yang dimasalahkan tadi. Ketika nampak di rekaman itu, yang terlihat wajah Kenshin dengan jelas, bos itu pun wajahnya menjadi memerah, seakan menahan marah. Manajer restoran itu melihatnya, lalu ia bertanya, "Kenapa bos? Apa mereka pernah buat masalah?" Bosnya pun menjawab, Denny, sejak kapan kamu jadi sembrono gitu? Jadi bodoh tak menghormati tamu. Katanya tadi, dua orang itu, kamu suruh keluar ya? Saya nggak mau tahu Denny. Cepat kamu cari mereka, minta maaf dengan segera. Jangan katakan kalau restoran ini milik Pak Mori. Karir saya bisa hancur karenanya. Denny manajer itu tak mengerti akan semua yang dimaksud ini. Di ruang kerjanya itu, ia terbelalak, kaget-kaget tak siap. Kenapa Pak Mori ini kok bisa takut gini? Lalu ia bicara lagi, ingin meyakinkan, maaf bos, apa saya harus mencari mereka ya, dan meminta maaf? Kenapa ya bos? Bosnya itu pun menjawab, kamu kok tanya lagi? Sudah salah masih tak mengakui. Hei Denny, kalau dia cerita ke ayahnya, makan di restoran ini kamu suruh keluar. Apa jadinya nanti? Ayahnya itu, pemilik jaringan, perusahaan besar paling terkenal, terkaya di kota ini. Manajer itu pun langsung shock mendengarnya. Seakan-akan ia tak percaya. Sementara, Angelika sendiri, sudah keluar dari restoran itu. Ia pun bersiap akan pulang. Bersama cowoknya, ia sudah ada di parkiran. Kenshin dan Iwan demikian. Dengan naik motornya, mereka tengah berjalan menuju ke rumahnya sendiri. Berita menghebohkan di restoran itu tersebar di antara para karyawan. Namun tak boleh sampai ada yang bocor keluar. Lalu Maya, yang belum tahu akan hal itu, ia pun ditanya oleh manajernya lagi tentang temannya, di manakah alamatnya, berapa nomor teleponnya. Maya pun menjawab, tak mengetahui semua, karena dirinya baru bertemu hari ini. Manajer itu pun terlihat takut-takut sendiri. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.